Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Rahmadani Syawalanda dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan teori kimia unsur, yaitu gas mulia. Apakah itu gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, unsur ini tuh dikenal sebagai gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Nah, pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6. Nah, sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Nah, oleh karena sifatnya yang stabil atau sukar bereaksi, di alam gas mulia itu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia, kecuali radon, itu dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun konsentrasinya itu sangat kecil. Nah, kenapa kecuali radon? Karena radon itu berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Nah, radon itu juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Di sini ada sifat-sifat gas mulia. Di sini ada sifat atomik gas mulia. Nah, unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2np6, kecuali pada helium dengan konfigurasi duplet 1s2. Jari-jari atom dari helium ke radon bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh dan menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Nah, selain itu, gas mulia juga memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Di sini ada sifat fisis gas mulia. Sifat fisisnya itu, unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Nah, titik leleh dan titik didih helium ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke radon. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibandingkan pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari helium ke radon. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu nih apa itu gas mulia, sudah tahu apa itu sifat fisis gas mulia, keberadaan gas mulia pada alam, sifat atomiknya. Kalau sekarang kegunaan gas mulia pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh ada helium. Nah, helium itu digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen. Karena helium itu selain ringan juga bersifat inert. Nah, yang kedua, helium cair digunakan untuk pendingin
koil logam pada alat scanner tubuh atau MRI, dan juga pendingin dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Yang kedua, ada neon nih. Tadi kan helium, sekarang neon. Nah, neon itu digunakan sebagai untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas yang tinggi jika diberi tegangan listrik. Nah, yang ketiga ada argon. Nah, argon ini digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Nah, yang kedua, argon ini digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan. Yang keempat, ada kripton. Yang tadi kan argon, sekarang kripton. Nah, kripton itu dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Nah, ada xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz, fotografi, dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Terus xenon dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Terus ada radon yang terakhir. Radon itu digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Nah, radon itu kan radioaktif ya sifatnya, makanya dia bisa digunakan dalam radioterapi kanker. Lalu radon itu dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Nah, sekarang ada satu contoh soal tentang gas mulia. Nah, ini soalnya. Pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat umum gas mulia, yaitu titik-titik-titik. A. Terdapat di alam dalam bentuk monoatomik. B. Dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. C. Titik beku mendekati suhu 0 Kelvin. D. Sukar melepas dan mengikat elektron. E. Kereaktifan unsur semakin meningkat dari atas ke bawah golongan. Dan jawabannya adalah D. Dapat bereaksi spontan membentuk senyawa. Nah, kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itu kan secara umum cenderung tidak dapat bereaksi spontan membentuk senyawa karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Gitu. Jadi pernyataan yang salah itu yang D, karena unsur gas mulia cenderung tidak dapat bereaksi spontan membentuk senyawa. Nah, sekian penjelasan singkat tentang gas mulia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, maaf bila banyak salah dalam kata atau kurang jelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.